sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Surat pengadilan datang, kata saya, dari mana ini? Nah, kata Pak Udina, udah gak usah datang, kata, biarin aja. Saling lapor antara Ibtu Rudiana dan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir di tengah berjalannya sidang PK mantan terpidana kasus Vina Eki Sakatatal. Ibtu Rudiana, ayah Eki, melaporkan saksi kunci kasus Vina, yakni Dede, Liga Akbar hingga tokoh Jawa Barat Dede Mulyadi ke Polda Jabar atas dugaan fitnah, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Dalam kesaksiannya, Dede dan Liga Akbar menyebut pembuatan BAP dalam kasus Vina yang mereka lakukan 8 tahun silam atas arahan Rudiana. Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak, anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Dede Mulyadi menyerahkan proses laporan dirinya oleh Ibtu Rudiana kepada polisi. Dede Mulyadi menyatakan siap menjalani pemeriksaan jika ada pemanggilan terhadap dirinya demi mengungkap kebenaran. Bismillah. Itu kan hak warga negara yang harus kita hormati. Dia siap menghadapi laporan itu, Pak? Ya kalau dilaporkan ya harus dihadapi masalah risih. Ya setiap warga negara berhak. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau prinsip dasar saya itu kan prinsip dasar saya itu yang paling utama adalah mencari kebenaran dari seluruh proses ini. Mencari kebenaran aja. Rudiana membantah tudingan Dede dan Liga Akbar. Rudiana bilang tak pernah mengarahkan kesaksian keduanya dalam BAP kasus Vina dan Eki 2016. Rudiana menyebut justru informasi dalam BAP yang ia buat tahun 2016 berasal dari Dede, Aep dan kesaksian para terpidana yang diserahkan ke penyidik. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Aep, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016 ya, karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengerahan keterangan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Sementara Dede menegaskan jika tidak mengetahui peristiwa Vina dan Eki karena tidak berada di lokasi kejadian. Dede juga mengakui tidak mengenal para terpidana kasus ini. Semua informasi soal pelaku pembunuhan Vina ia dapat dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama pelaku. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Sementara itu Rudiana juga dilaporkan oleh terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan dalam kasus Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam program ROSI, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harsisnowo, menyebut akan sulit bagi tim kuasa hukum Sakatatal membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan dalam peninjauan kembali. Harkristuti menjelaskan perlu bukti baru yang cukup untuk membuktikan dugaan kecelakaan dalam sidang PK kasus Vina dan Eki. Pasalnya dalam penyidikan polisi sebelumnya belum ada penyelidikan terkait kasus kecelakaan Vina dan Eki. Adalah novum. Sesuatu yang baru yang tidak diketahui sebelumnya oleh pengadilan sehingga ini layak untuk bisa membebaskan terdakwa kira-kira gitu ya. Nah tapi dalam hal ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai pembunuhan itu berawal dari kecurigaan polisi tadi ya bahwa itu suatu kecelakaan. Masalahnya adalah waktu itu dianggap kecelakaan tidak ada penyidikan. Harusnya kan kalau memang itu diduga ada kecelakaan, ada penyidikan, tapi ternyata tidak ada, sehingga memang sama sekali tidak ada bukti bahwa itu adalah suatu accident, suatu kecelakaan. Ini yang menyulitkan. Apalagi kemudian diputus bahwa itu adalah pembunuhan. Sehingga ketika Sakatatal kuasa hukumnya kembali mengatakan bahwa ini adalah suatu kecelakaan, buat saya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dibuktikan.
Di tengah bergulirnya sidang PK Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki, Ibtu Rudiana, ayah Eki, melaporkan sejumlah saksi seperti Saka Tatal hingga Liga Akbar yang menuding dirinya sebagai aktor di balik kesaksian palsu yang mereka berikan dalam BAP kasus Vina 8 tahun silam. Lantas apakah dampak hukum dari laporan-laporan ini terhadap penyidikan kasus Vina dan Eki? Kita bahas bersama kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, ada Bang Mardiman Sane, kuasa hukum Dede, Bang Asido Huta Barat, dan pengamat kepolisian ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Asido dulu. Bang Asido, artinya Dede dilaporkan di 2 kasus ya. Satu ke Barreskrim, dilaporkan oleh keluarga Vina atas kesaksian palsu, lalu dilaporkan lagi oleh Ibtu Rudiana karena menyebarkan hoax di Polda Metro Jaya. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, baik. Jadi begini ya, kami sih belum mendapatkan panggilan ya atas laporan yang disebutkan telah dibuatkan oleh Pak Rudiana. Tapi kan begini sebenarnya persoalannya, bahwa saudara Dede ini sudah menjadi terlapor di Mabes Polri ya terhadap pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, diduga ya. Jadi ini juga sedang berproses. Saksi-saksinya juga sedang diperiksa ya secara intens, dan kami mengapresiasi penyidik di Mabes Polri dengan proses yang sudah dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi ini. Nah, nanti kan akan terlihat sebenarnya, karena memang ini yang mana nih faktanya yang benar, kan begitu. Pak Rudiana ternyata kemudian melaporkan, tetapi sudah ada laporan 242 ini. Nah, apakah benar bahwa saudara Dede ini dahulunya itu memberikan keterangan palsu di atas sumpah gitu. Nah, kalau ternyata ya itu benar, yang mana saudara Dede sudah siap untuk menghadapi itu semua. Nah, ini di mana memberitakan hoaxnya sebenarnya gitu ya. Nah, karena ini saudara Dede sendiri sudah menyatakan sendiri bahwa karena dia merasa tidak tenang, merasa berdosa, merasa bersalah, sehingga dia mau menyampaikan kebenaran. Dia menganulir ya kebohongan yang telah dia sampaikan. Ini pernyataan dia ya. Dan dia ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, meskipun ya resiko hukuman yang akan dia terima. Nah, jadi ya kita silakan saja. Dengan ada laporan Pak Rudiana dan sudah ada terlebih dahulu laporan 242 di Mabes Polri, tentunya nanti saksi-saksi akan diperiksa, penyidik akan bisa melihat gitu ya bagaimana kebenaran sesungguhnya dalam perkara ini. Nah, itu dan bukti yang pasti, bisa menguatkan pernyataan dari Dede kalau memang ada instruksi dari Pak Rudiana, apa nanti yang bisa dibuktikan oleh kuasa hukum? yang pasti kan begini, di tanggal 27 saja Dede itu jam 9 itu sudah kembali ke rumahnya kan gitu. Ya, terus kemudian di tanggal 31 dia itu tidak masuk kerja di situ. Jadi yang disebut ada pertemuan oleh Pak Rudiana bertemu dengan saudara AF dan saudara Dede itu sekitar jam 2 siang itu menurut pernyataan saudara Dede dia sendiri beradanya di rumah. Ada saksi-saksi yang melihat dia berada di rumah tuh tanggal 31 Agustus itu. Ya tentunya nanti akan kita hadirkan dan kita buktikan dalam proses hukum yang sudah dimulai dan sedang berjalan. Kita hargai itu, laporan itu. Oke, sekarang saya ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, tadi dari kuasa hukum Dede mempertanyakan hoaxnya yang mana? Yang akan disampaikan ke polisi untuk menguatkan juga soal dugaan hoaxnya ini apa, Bang? Terima kasih. Jadi kita hargai pendapat Pak Asido, teman sejawat ya. Tapi ada hal menarik bagi saya. Tajam sekali ya ingatannya Dede ya. Beliau masih bisa ingat tanggal 31 tahun 2016 loh itu. Saya aja 3 hari yang lalu, minggu lalu udah puyeng saya ingatnya saya di mana dan saya ngapain gitu. Tapi oke lah. Kalau hanya mengandalkan daya ingat dan saksi itu nanti akan diuji dan itu hak beliau ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, kami tetap terganggu dengan hal-hal yang menyerang nama baik Pak Rudiana. Seolah-olah ini semua disetting oleh Pak Rudiana, seolah-olah ini semua diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu sama sekali tidak mungkin ya, tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang Rudiana. Oleh karena itu kami sudah melaporkan pada tanggal berapa ini? Tanggal 24 Juli tahun 2024 3 orang ya. Yang pertama Pak Deddy Mulyadi, yang kedua saudara Dede, dan yang ketiga Liga Akbar. Atas hoaks dan hal-hal yang mereka sampaikan di media yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan fakta putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kira-kira begitu. Barang buktinya apa?
yang diserahkan? Barang buktinya wawancara, ya karena kita laporkan, kalau kita ya Mbak, kita laporkan ITE ya, jadi pasti ada hubungannya dengan informasi dan transmisi elektronik. Jadi kebanyakan memang cuplikan berita, kemudian ada beberapa dari media yang media mainstream. Oke, sekarang saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau Anda mencermatinya ini ada aksi saling lapor antara semua pihak yang terlibat di sini. Sebenarnya ini akan bisa memudahkan kasus semakin terang atau justru semakin runyam, atau apa yang Anda analisis, Pak Bambang? Ya, perdebatan ini kan masih di ranah sosial ya, belum di ranah hukum. Jadi fakta-fakta yang ada adalah fakta-fakta sosial saja gitu. Rame di saling tuntut, tapi kan belum masuk ke ranah hukumnya. Makanya harapannya sih proses itu bisa dipercepat semua ya. Tapi kalau kita melihat kita tarik ke belakang, memang problem ini diawali terkait dengan penyelidikan di kepolisian gitu. Di Propam Mabes Polri memang sudah melakukan audit investigasi dan di situ tidak ditemukan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudiana gitu loh. Tetapi saya melihat bahwa proses itu tidak sesederhana sekedar prosedur formal saja, karena terkait dengan etik yang diperiksa oleh di Propam ini hanya sekedar prosedural saja. Rudiana mungkin tidak terlibat dalam penyidikan, dia perannya adalah pelapor, tapi dia mempengaruhi itu masih memungkinkan, karena dan yang lebih penting lagi penyidik yang diberikan tugas melakukan penyelidikan itu juga memiliki hubungan perkawanan, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada solidaritas dan yang lain-lain. Tetapi kalau penyidik ini bisa independen, profesional dan objektif, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat gitu loh. Sehingga ketika hanya mengandalkan kesaksian, hanya kesaksian-kesaksian yang lemah, tentu harus diperdalam lagi dengan bukti-bukti yang lebih konkret seperti itu. Tetapi kan faktanya tidak. Ini yang seharusnya ditelisik sejak awal. Karena kalau sekedar menyampaikan yang diperiksa oleh di Propam bahwa tidak ada pelanggaran etik, secara prosedur memang tidak ada etik karena Rudiana adalah pelapor gitu. Seseorang yang melaporkan ya dengan asumsi, dengan berbagai macam ya sah-sah saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana penyidik saat itu melakukan penyelidikan dengan objektif. Oke, tapi aksi saling lapor ini akan berpengaruhkah dalam proses PK terpidana maupun juga kasus penyidikan pembunuhan Vina dan Eki? Ya, secara sosial sangat berpengaruh ya. Tapi saya lebih melihat ini hanya sekedar carut-marut saja yang menambahi hiruk pikuk, tetapi substansinya tidak mengena gitu. Karena terkait dengan penyidikan peristiwa itu sendiri, ini malah kabur. Apakah yang kemarin di acaranya Rossi misalnya, apakah ini adalah peristiwa kecelakaan atau terkait dengan penghilangan nyawa gitu. Kalau penghilangan nyawa, siapa pelakunya kan di sini masih rancu. Kemudian terkait peristiwa kecelakaan tunggal misalnya, tidak ada pemeriksaan saat itu. Kenapa tidak ada pemeriksaan? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau kita kembali mengulang di 2016 dan ini ditelusuri dari situ, ini semuanya akan bisa clear. Oke. Saya mau balik lagi ke Bang Mariman. Bang Mariman, soal Aep kan juga melaporkan Dede soal ya hoax dan juga Dede dan juga Deddy Mulyadi. Tapi Aep ketika pelaporan ada koordinasi atau komunikasi dengan Ibtu Rudiana juga nggak? Kan Aep juga saat ini sedang dicari keberadaannya. Saya pribadi ya Mbak, karena saya dalam kapasitas sebagai lawyernya Pak Rudiana, saya tidak bisa komen soal itu karena saya bukan lawyernya Aep ya. Tapi ada komunikasi sama Ibtu Rudiana sejauh Anda tahu? Setahu saya tidak. Tidak ada komunikasi. Oke. Tidak ada. Oke, saya kalau gitu ke Bang Asido. Bang Asido, Anda menanggapinya saat ini kan keberadaan Aep juga masih tidak diketahui, tapi laporan itu terus berlangsung. Apa yang akan Anda siapkan untuk membantah laporan-laporan yang saat ini ditujukan kepada Dede? Jadi pada prinsipnya silakan saja ya untuk atas laporan itu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan juga sudah ada laporan terhadap Dede. Ya bahkan sudah saksi-saksinya itu sudah diperiksa secara kontinu oleh penyidik Mabes Polri.
ya kita berharap nanti bisa terungkap lah gitu. Tetapi sebenarnya kesaksian Dede ini ya yang dulunya kemudian dia katakan bohong dan sudah dia cabut, ini kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Masih ada juga Liga Akbar, masih ada juga yang DPO fiktif ya, yang 2, kemudian juga masih ada pra-peradilan yang Peggy. Jadi ini kan kejanggalan-kejanggalan ini diharapkan nanti bisa terungkap gitu. Apalagi sudah memang disampaikan dulu tidak berdasarkan ya kata Wakapolri, sebagai Kapolri ya melalui Wakapolri scientific crime investigation. Prinsip Miranda rules itu juga tidak diterapkan. Nah, nanti dengan adanya laporan-laporan ini mudah-mudahan ini bisa ada percepatan. Kita juga berterima kasih atensi dari Kapolri. Oke, baik. Terima kasih Bang Mardiman Sane, Bang Asido Huta Barat dan Pak Bambang Rukminto sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Mas Bambang,